Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Ahmad Fajar Fadilah pada Podcast for Learning. Nah, hari ini kita akan membahas Podcast for Learning itu sendiri. Apa sih Podcast for Learning itu? Podcast for Learning atau podcast untuk pembelajaran adalah siaran audio yang menyajikan konten pembelajaran, konten materi pelajaran yang disebarluaskan melalui internet. Podcast dapat diputar melalui internet atau podcast juga dapat di-download dan disimpan pada perangkat digital. Podcast biasanya memiliki beberapa episode yang bersambung atau yang berkesinambungan dan juga dapat pembahasannya hanya selesai satu episode saja. Bagaimana penggunaan podcast di dalam pembelajaran? Terdapat 3 penggunaan atau pemanfaatan podcast di dalam pembelajaran. Yang pertama adalah sebagai substitusional, yaitu rekaman semua konten perkuliahan melalui podcast. Jadi, selama kita proses pembelajaran maupun perkuliahan, itu direkam menggunakan alat rekaman dan rekaman tersebut dapat diputar kembali oleh peserta didik. Yang kedua, yaitu sebagai suplemental, yaitu podcast berisi rangkuman konten pembelajaran. Misalkan di sini kita membuat materi yaitu berupa rangkuman dari konten yang kita sampaikan. Yang ketiga yaitu integrated, di mana podcast ini terintegrasi ke dalam proses pembelajaran sebagai sumber belajar yang menyajikan konten-konten yang unik. Apa itu unik? Misalkan dalam konten podcast, formatnya ada dialog, ada wawancara, ada monolog, dan lain sebagainya. Desain podcast untuk pembelajaran, ada 5 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah tipe of content-nya atau type of content-nya. Yang pertama ada lecture recording, yang kedua ada review material, yang ketiga ada assessment feedback, yang keempat ada administrative information, yang kelima ada unique learning materials, yang keenam ada interviews of experts. Nah, kemudian durasi di dalam podcast untuk pembelajaran ada short, yaitu yang pendek durasinya 1-5 menit, kemudian yang medium 5-15 menit, dan yang durasinya panjang yaitu 15 menit ke atas. Nah, autor di dalam podcast untuk pembelajaran yang pertama yaitu teacher, guru, dosen di sini sebagai autor utama di dalam podcast pembelajaran. Yang kedua ada student, siswa. Yang ketiga tamu, misalkan kita mengundang tamu misalkan atau kombinasi dari ketiga autor tersebut. Yang keempat adalah gaya podcast for learning. Yang pertama ada formal podcast, biasanya disajikan sesuai dengan naskah yang sudah dibuat. Yang kedua, ada informal podcast. Sesuai naskah tetapi terjadi improvisasi, terdapat improvisasi dalam podcast ini seperti adanya hiburan, membahas informasi yang lain. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian purpose-nya, tujuan dari podcast pembelajaran sendiri mengacu kepada tujuan dari kognitif atau taksonomi Bloom pada domain kognitif. Itu adalah desain podcast untuk pembelajaran. Langkah-langkah membuat podcast yang pertama adalah menentukan materi mana yang akan disajikan melalui podcast. Kedua, tuliskan naskah podcast untuk pembelajaran. Ketiga, latihan kering, membaca nyaring apa yang sudah dituliskan di dalam naskah. Keempat,
melakukan rekaman. Kelima, melakukan editing dan mastering. Keenam, publishing. Dan ketujuh, share kepada peserta didik. Itulah penjelasan singkat tentang Podcast for Learning. Sampai jumpa pada sesi berikutnya tentang Podcast for Learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.